Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita baca doa dulu. Baca doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa di pelajaran hari ini. Silakan. Persiapan, siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pelajaran hari ini. Oke, sebelumnya saya tanya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada. Kenapa Pak belum sarapan? Belum masak. Oke. Kalau bisa ya, kalau pagi itu sarapan, nanti biar belajarnya itu lebih semangat ya. Kalau kurang enggak makan pada waktu pagi hari, nanti lemes, loyo dan sebagainya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Arya Sinta. Arya Sintia Bella. Kenapa ini? Izin. Sudah WA ke wali kelasnya? Sudah. Selain Arya? Tidak ada? Oh, tidak ada. Oke. Di pertemuan hari ini akan membahas materi lanjutan yang kemarin, yaitu tentang aplikasi presentasi atau aplikasi Office presentasi ya. Pelajaran yang kemarin yang sudah Pak Nasur ajarkan, yaitu tentang materi sebelumnya kita bahas aplikasi Office apa? Ya, Intan? Oke, yaitu kemarin tentang Microsoft Word, pengolah kata tentang pembuatan surat masal. Intan beri plus ya. Oke. Saat kalian mau membuat sebuah presentasi yang bagus, yang keren ya, agar nanti presentasi itu bisa informasi bisa tersampaikan dengan jelas, dengan baik. Itu apa saja yang harus dipersiapkan? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Ya. Mungkin di PowerPoint-nya harus pilih poin-poinnya saja ya. Terus kalau bisa tampilan dari presentasinya lebih menarik, lebih bagus dan bisa dipahami. Terus kalau bisa presentasi yang kita buat ini bisa tersampaikan informasinya kepada misalkan siswa, kepada teman kalian yang nanti mengikuti presentasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, menu dan ikon pada program presentasi. Jadi kalian bisa menjelaskan atau manfaat program presentasi. Terus nanti kalian bisa membuat slide presentasi.
Oke, ini tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tapi sebelum pembelajaran, kalian ada pretest dulu ya. Nah, silakan itu kalian scan dulu. Silakan scan untuk pretest. Silakan mulai mengerjakan. Waktu mengerjakan 5 menit ya. Ya. Punyamu nggak bisa, coba lagi. Scan. Nah kan 5 menit untuk mengerjakan soal pretestnya. Dapat berapa? Betul berapa? 7. Nah, betul 7 berarti dapat 70. Yang lain ada yang di atasnya 70? Oke, dapat 9. Bagus sekali. Sudah selesai? Sudah semuanya? Oke, dari hasil pretest barusan, di situ kan tentang soal-soal tentang PowerPoint ya. Nanti ada post test lagi terakhir di akhir pembelajaran ya. Yang nilainya masih di bawah KKM nanti bisa terakhir mengikuti post test ya. Oke, selanjutnya untuk bahan ajar Pak Nafsun ini menggunakan satu video dan satunya modul PPT ya. Tapi sebelumnya ini ada sebuah studi kasus ya. Di sini ada siswa kelas 10F mendapat tugas presentasi perkenalan diri dan cita-cita pada mapel informatika. Guru meminta anak-anak agar presentasi yang lebih menarik dari perkenalan biasa sebelumnya. Ya, apa yang kalian lakukan untuk membuat presentasi lebih menarik dan mudah dipahami? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Gambar yang menarik. Nah, Jadi itu akan bisa membantu sedikit menjelaskan mungkin karakter diri kita seperti apa, menggunakan slide-slide. Oke, jadi kata teman kalian barusan untuk PowerPoint presentasi lebih menarik menggunakan beberapa elemen-elemen seperti gambar, seperti video ya, atau seperti gambar bergerak dan sebagainya, agar presentasi ini lebih menarik, agar mungkin lebih tertarik juga temannya dengan melihat presentasinya ya. Baik, kelompok dulu yang sebelah sini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, silakan boleh berhadapan-hadapan ya. Oke, Pak Mansur akan membagikan LKPD. Nanti kalian tulis dulu nama kelompoknya ya. Oke. Udah ya. Tulis dulu nama kelompoknya di situ di atas. Ya. Setelah itu Pak Nasr menjelaskan sebentar ya tentang LKPD-nya. Oke, di situ kalian yang pertama menyimak modul ajar yang ada di QR code ini, nanti kalian scan ya. Setelah kalian menyimak video di situ ya. Menurut kalian atau menurut peserta didik, apakah manfaat dari perangkat lunak presentasi Microsoft PowerPoint? Nanti kalian tuliskan di LKPD-nya ya. Terus untuk modul PPT-nya di situ untuk menjawab soal yang nomor 2 ya, dan yang 2 yang A sama yang B. Nah, di situ. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya masing-masing, dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada kendala bisa ditanyakan atau kalau kurang jelas ditanyakan ke Pak Nasur ya. Nah, untuk LKPD videonya boleh di-scan dulu ya. Untuk mengerjakan yang pertama, silakan. Silakan di-scan. Pak Nasur akan menilai kalian
Nah, jadi kalau bisa kelompoknya kalian yang aktif. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Kelompok 1 gimana? Sudah lihat videonya? Oke, sudah. Ada yang ditanyakan? Atau kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Oke. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2 sudah di-scan tadi? Sudah. Sudah menonton? Mau pindah ulasannya ke LKPD. Oke. Silakan. Kelompok berapa ini tadi? 4. Sudah di-scan? Sudah ya? Oke. Silakan mulai diisi untuk yang soal pertama. Ya, nanti kalau sudah yang kedua ya, silakan diisi. Ini sudah? Boleh langsung sambil diisi ya. Enggak tahu ini. Kan. Mana? Konsep pencinta. Kelompok 4. Oke. Ya, Intan. Izin mau bertanya, apa yang dimaksud dengan hyperlink itu? Maksud dari hyperlink itu apa? Oke. Oke, terima kasih Intan. Untuk kelompok 4 bertanya tentang hyperlink ya. Di modul itu sebenarnya tidak ada hyperlink ya. Coba nanti dibaca lagi, tapi penasur akan jelaskan ya. Hyperlink itu misalkan di dalam satu slide itu nanti bisa berpindah-pindah menggunakan fungsi hyperlink. Jadi misalkan di slide 1 dikasih tombolnya nanti misalkan menuju ke slide 2, 3 dan seterusnya. Jadi menggunakan fungsi hyperlink ini ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan untuk kelompok lain? Silakan untuk kelompok yang lain, boleh ditanyakan. Ya. Yang bertanya mengenai pilihan desain atau judul juga materi. Dalam tujuannya kan berbagai macam, ada yang pemasaran, materi dan lain-lain. Nah, itu apakah ada ciri khusus atau syarat khusus supaya PPT itu sesuai dengan tujuan dari materi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Jadi kalau kita membuat sebuah PowerPoint harus sesuai dengan apa yang mau kita informasikan kepada misalkan atau teman kita atau saudara kita atau di suatu seminar atau di suatu lembaga, tujuannya kan untuk mempromosikan ya. Jadi misalkan di kelas nanti kalian ada pelajaran, terus disuruh membuat sebuah presentasi. Misalkan di pelajaran A ada tugas presentasi tentang materi misalkan sistem operasi ya. Maka nanti kalian harus membuat sesuai dengan materi yang ada yang sudah dijelaskan oleh guru misalnya tentang sistem operasi. Tapi kalau membuat PowerPoint jangan semuanya di copy paste ya. Hanya poin-poinnya saja, nanti yang lain bisa dijelaskan ya. Jadi gak bosan kalau dibaca terus panjang dan lebar. Nah, itu kan bosan ya. Nah, terus tampilannya ya full text-nya kurang bagus. Kalau bisa poin-poinnya saja atau garis besarnya saja. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kelompok 2? Ada
Ada yang tanyakan? Oh ya, kelompok 1. Nggak ada, oke, masih belum ada ya. Nah, nanti coba kalau nggak paham ditanyakan. Kelompok 3? Belum? Oke. Modulnya sambil dicek ya, untuk menjawab yang ada di LKPD ya. Oke, sudah siap presentasi? Siap. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita mulai presentasinya yaitu dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1 untuk presentasi di sebelah sini ya. Ini siapa yang menekan gantian nanti ya, biar suaranya kedengaran. Oke, silakan kelompok 1 kalau sudah siap bisa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka absen 9. Saya Nur Aziza absen 20. Ini saya akan sampaikan hasil dari kerja kami tentang yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama, setelah saudara menyimak nilai-nilai ditanyakan, menurut saudara, apakah manfaat dari kelompok lunak beradaptasi untuk kelompok PowerPoint? Berikan jawaban jawab. Menurut kelompok kami, kelompok PowerPoint bermanfaat untuk media dan penyampaian informasi. Oke, terus? Dua, identifikasikan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan untuk mempresentasikan gagasan dan konsep pada Microsoft PowerPoint. Kemudian usahakan soal fitur ini dengan menuliskan langkah-langkah pembuatan dari fitur tersebut. Yang pertama, slide. Langkah-langkah pembuatan, tekan tombol new slide. Yang kedua, mengelola slide. Langkah-langkah pembuatan yang pertama, tekan tombol new slide untuk menambah slide baru. Dan yang kedua, tekan tombol cut untuk menghapus slide. Yang ketiga, ruler with design. Grid line. Langkah-langkah pembuatan yang pertama, buka opsi pengaturan untuk mengaktifkan ruler. Yang kedua, buka pengaturan untuk mengaktifkan buku panduan. Dan yang ketiga, di opsi tanda letak panduan aktifkan untuk menampilkan gambar. Yang keempat, desain tema dan latar belakang. Langkah-langkah pembuatannya kan tema atau gaya desain sesuai dengan presentasi. Yang kedua, mencatat warna dan efek desain. Yang ketiga, sesuaikan latar belakang slide dengan memiliki atau gambar latar belakang yang sesuai dengan tema. Yang kelima, slide master. Langkah-langkah pembuatannya buka slide master di menu atau tata letakkan modifikasi tata letak slide master untuk mempengaruhi tata letak slide master. Yang kedua, user list. Yang kedua, template presentasi pada urutan tertentu. Buat file yang masih terdapat dalam komputer atau halaman web. Yang B, gambar di atas merupakan gambar pada PowerPoint sama sesuai dengan orang pada gambar di atas dan isikan pada tabel di bawah. Yang pertama, yaitu file atau dibuat fungsi biasanya yaitu membuat file yang memiliki fungsi Office Doc. Yang kedua, quick access yang berfungsi untuk menempatkan tombol-tombol tinta. Ketiga, toolbar yang berfungsi menunjukkan nama file dan nama program yang aktif. Yang keempat, pause yang berfungsi untuk menutup tab PPT.
Yang kelima, editing, yang berfungsi untuk mengedit teks. Yang keenam, slide, yang berfungsi untuk menampilkan serial dan desain. Yang berfungsi catatan, yang berfungsi untuk membagikan catatan untuk slide. Yang kedelapan, zoom, berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil. Yang kesembilan, slideshow, yang berfungsi untuk memulai slideshow dari slide yang diinginkan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Oke. Oke, silakan. Kelompok 4 bertanya. Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan saya Isan Nuraini adalah perwakilan dari kelompok 4. Soal B yang A itu panel. Kalian menyebutkan office super. Nah, maksud dari office super itu apa? Kenapa saya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Office super yaitu untuk membuat file Sama fungsinya. yang mempunyai fungsi yang sama. Gimana? Kelompok 4? Sudah puas? Karena tidak sekali tapi betul puas. Oke, kalau gitu saya yang memuaskan nanti ya. Ya, biar Intan puas ya. Jadi yang dimaksud dengan yang B ya, Intan ya? Iya. Nah, yang B itu file, tapi di situ tadi menjawab tentang office button. Mungkin office button antara dengan file itu sebenarnya beda di tampilan saja. Kalau di 2003 namanya office button ya. Kalau di 2016 sampai 2019 ini namanya file ya. Kembali lagi ke file dengan fungsinya di situ file untuk lembar kerja baru ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan kelompok 3 atau kelompok 2? Silakan. Sudah puas Intan? Sudah ya. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Fitur apa yang menurut kalian paling menarik di soal 2A? Fitur apa yang paling menarik di soal 2A? Mungkin gantian, siapa yang jawab? Menurut kelompok 1, fitur apa yang paling menarik gitu ya? Mungkin. Silakan, siapa yang menjawab? Yang menarik, fitur apa yang menarik dari soal 2A gitu. Menurut kelompok kalian misalkan. Itu slide master. Oke, slide master. Kamu jelaskan kenapa slide master? Ayo. Buka office slide. Fungsinya yaitu buka office slide master di menu atau tata letak, modifikasi ke tata letak slide master untuk mempengaruhi tata letak slide master. Gimana kelompok 3? Sudah terjawab ya? Belum puas ya? Kalau belum puas, boleh ditanyakan lagi. Oke, kelebihan dari slide master. Ada yang bisa jawab dari kelompok 1? Kelebihannya?
Silakan. Kelebihan webmaster yaitu karena webmaster kan masih menu baru ya, jadi banyak kayak gambar-gambar yang sangat menarik dan juga jarang ditemui dari aplikasi yang lainnya. Oke. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah presentasi ya. Dari hasil presentasi kalian sudah oke semuanya, sudah sip, sudah bagus ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya lebih baik lagi ya. Tapi sebelum pelajaran hari ini selesai, masih ada lagi yaitu post test sekarang ya. Silakan kalian lakukan post test. Silakan di-scan dulu. Nih. Ini Pak Nafsur. Kalau tadi dapat nilai di bawah KKM, harusnya sekarang di atasnya KKM ya. Ayo silakan. Di-scan dulu. Sudah bisa? Oke. Masih loading? Jaringan. Kenapa? Hujan mungkin ya? Apa wifi-nya terganggu, hujan deras. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang dapat 90? Oh, 84 dapat berapa? Berarti naik ya? Alhamdulillah, naik 10 ya. Yang lain? 80 juga. Berarti sudah di atasnya KKM ya? Oke, sudah tuntas. Yang lain? Ada yang di bawahnya KKM? Kamu dapat berapa? Oh, alhamdulillah dapat 90 ya. Oke, ini dapat berapa? Belum. Yang sebelah sini dapat berapa? 80. Oke, sudah. Berarti sudah bagus semua nilainya. Oke. Oke, proses sudah ya. Oke, sekarang saya ingin satu orang dari kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh, kelompok 3 boleh, kelompok 4 boleh untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ya, siapa? Silakan perwakilan. Boleh dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apakah sudah sesuai dengan tujuan? Nah, mungkin siapa yang bisa merefleksikan? Ayo, silakan. Ayo, silakan.
Nah, apakah sudah sesuai tujuan yang awal tadi? Sudah ya. Oke, ada yang pengen menambahkan? Siapa? Mungkin Intan? Tambahan? Silakan. Silakan. Dari berbagai fiturnya kan kita ada buat PowerPoint, presentasi, PPT dan lain-lain. Tapi kita belum tahu sepenuhnya dari file itu apa, bisa itu apa, dan lain-lain. Jadi dari pembelajaran yang akan belajarkan hari itu bisa kita ambil manfaatnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah merefleksikan. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan ya, pembelajaran minggu depan masih sama materinya tentang Microsoft PowerPoint ya, tapi nanti membahas tentang bagaimana kalian menggunakan PowerPoint ini dengan baik dan benar ya. Jadi bagaimana membuat presentasi yang baik. Nanti kalian mendesain presentasi yang baik di PowerPoint untuk minggu depan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Refleksi dari saya ya, masih belum ada lagi, saya lupa. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya, saya kira sudah oke semuanya, sudah sip, sudah paham semuanya ya. Dilihat dari nilai hasil pretest dan posttest ya, ada kenaikan. Jadi di pretestnya dapat 70, ketika di posttestnya dapat 90 dan 80. Saya kira pembelajaran ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kalian sudah memahaminya ya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hari ini kita tutup dengan doa. Seperti biasa kita doa penutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ladina amanu illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.